Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Still Human versi UBR Entertainment. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria tua yang tinggal di Hong Kong dan menjalani hidupnya sendiri. Pria itu bernama Leung Chungwing. Ia tinggal sendiri karena telah bercerai dengan istrinya setelah mengalami kelumpuhan karena kecelakaan kerja. Semenjak saat itu, Chungwing menjadi sering murung dan marah. Chungwing tinggal di rumah susun yang kecil. Ia juga tidak lagi bekerja karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan dan kini ia hanya mengandalkan tunjangan dari pemerintah. Pagi ini ia terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang di halte bus. Ternyata yang ia tunggu adalah asisten rumah tangga barunya yang bernama Evelyn Santos yang merupakan wanita asal Filipina. Sebenarnya Chungwing telah beberapa kali mempekerjakan asisten rumah tangga, namun tidak satupun dari mereka yang bertahan lama mengurus Chungwing yang lumpuh. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Chungwing menjelaskan tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan Evelyn nanti. Tetapi Evelyn tidak menanggapi pernyataan Chungwing, hingga pada saat Chungwing menyuruh Evelyn untuk memasukkan kode rusunnya, Evelyn mengatakan bahwa ia tidak mengerti bahasa Kanton dan hanya mengerti bahasa Inggris. Mengetahui hal itu, Chungwing langsung menghubungi temannya Chung Fai untuk membantunya mencarikan asisten baru lagi. Namun Chung Fai mengatakan bahwa itu akan membutuhkan waktu yang lama dan ia menyarankan Chungwing untuk belajar berbahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan Evelyn. Dengan terpaksa, Chungwing pun menerima Evelyn. Ia berkomunikasi menggunakan aplikasi penerjemah. Keesokan paginya, Evelyn mulai bekerja di rumah Chungwing. Pekerjaan Evelyn adalah merawat Chungwing, seperti membersihkan kotorannya, mengganti popoknya, memberikannya obat, menyiapkan makanannya, dan pekerjaan rumah lainnya. Chungwing juga sangat teliti, jadi setiap habis belanja ke pasar, Evelyn harus menunjukkan struk belanjanya kepada Chungwing. Pada suatu malam, Evelyn sedang menelpon seseorang mengenai hal pembatalan pernikahannya, dan Chungwing tak sengaja mendengarnya. Setiap hari Minggu Evelyn libur, jadi ia bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Seperti pada hari Minggu ini, Evelyn berjanji untuk bertemu bersama teman-temannya yang juga merupakan TKW di Hong Kong. Sementara di rumah, Chungwing akan ditemani oleh temannya Chung Fai. Scene berpindah, terlihat Evelyn telah bertemu dengan teman-temannya di sebuah tempat makan. Teman-teman Evelyn yang merupakan TKW senior menceritakan bahwa Evelyn harus berpura-pura bodoh agar tidak mendapat tugas tambahan dari majikannya. Teman-teman Evelyn juga bercerita mengenai majikan mereka yang kaya dan memiliki banyak pembantu. Tetapi pada saat Evelyn yang menceritakan majikannya tinggal di rumah susun dan juga sedang lumpuh, teman-teman Evelyn merasa iba dengan nasib Evelyn yang mendapat majikan miskin dan mereka berniat untuk mencarikan Evelyn majikan yang baru. Keesokan pagi di saat Evelyn sedang menyapu, Chungwing menyuruhnya untuk membersihkan bagian sudut rumah. Namun Evelyn yang mengikuti kata teman-temannya kemarin mengatakan bahwa ia tidak tahu membersihkan bagian sudut itu. Chungwing yang telah mengetahui trik para TKW pun merasa kesal kepada Evelyn dan mengatakan bahwa ia sama saja seperti TKW yang lain. Pada malam harinya, ketika Evelyn hendak memindahkan Chungwing ke tempat tidur, ia tak sengaja menjatuhkannya hingga membuat kaki Chungwing patah. Saat di rumah sakit, Evelyn bertemu dengan adik Chungwing yang bernama Jingying. Jingying memarahi Evelyn atas keteledorannya dan juga mengancam akan memecat Evelyn jika berbuat kesalahan sekali lagi. Karena merasa bersalah dan tidak mau dipecat, Evelyn mulai rajin bekerja dan tidak berpura-pura bodoh lagi. Melihat hal itu, Chungwing juga mulai menyukai kinerja Evelyn, dan Chungwing pun juga mulai belajar berbahasa Inggris. Sir, you even learned Japanese? Pada suatu hari, saat Evelyn sedang berbelanja di pasar, ia ditipu oleh seorang pedagang.
Tetapi karena Evelyn tidak mengerti bahasa Kanton, ia jadi tidak bisa melawan pedagang nakal tersebut. Di perjalanan pulang, karena Evelyn tidak mau Chungwing marah, ia mengganti uang yang ditipu oleh pedagang tadi menggunakan uang pribadinya. Sir, painful, sir. Saat sampai di rumah, ketika Evelyn sedang memijat kaki Chungwing, ia meminta untuk diajarkan bahasa Kanton agar tidak ditipu lagi. Hingga sejak itu, hubungan antara Chungwing dan Evelyn terjalin sangat baik. Di suatu malam, anak Chungwing video call. Ia menceritakan bahwa kini ia telah berkuliah di kedokteran dan baru saja selesai melakukan ujian kelulusan. Dan tak lama kemudian, mantan istri Chungwing juga muncul di layar menyapa Chungwing. Ternyata istrinya telah menikah dengan pria kaya dan hidup bahagia. Anak Chungwing juga meminta ayahnya untuk menghadiri wisudanya nanti. Tetapi Chungwing malah menutup teleponnya dan mengatakan ia ingin tidur. Sebenarnya Chungwing tidak ingin tidur, ia hanya menghindari anaknya yang terus memaksanya untuk menghadiri wisudanya. Evelyn yang melihat hal itu bertanya, apakah Chungwing baik-baik saja? Dan Chungwing pun bercerita bahwa ia ingin sekali menghadiri wisuda anaknya, tetapi ia takut dengan keadaan fisiknya akan membuat anaknya malu. Namun Evelyn mengatakan bahwa anaknya pasti akan sangat senang jika ayahnya dapat menghadiri wisudanya. Sama seperti Evelyn yang juga merasa senang apabila keluarganya dapat melihat ia mewujudkan mimpinya. Tapi tak disangka, Chungwing malah mengatakan mimpi apa yang bisa diharapkan dari seorang pembantu. Karena kata-kata itu, Evelyn sangat sedih hingga menangis. Dan Chungwing pun menyadari bahwa ia telah salah kepada Evelyn. Pada malam itu, saat Chungwing hendak mengambil handphonenya, ia malah terjatuh dari kasurnya. Tetapi ia tidak memanggil Evelyn agar Evelyn dapat beristirahat. Di pagi harinya, Evelyn terkejut mendapati sang majikan telah tergeletak di lantai. Dengan segera, Evelyn pun membantu Chungwing untuk duduk di kursi rodanya agar ia dapat membersihkan badan Chungwing. Chungwing yang merasa malu mengatakan bahwa dirinya hanya sampah yang tak berguna. Namun Evelyn tetap baik dan menyemangati Chungwing agar tidak selalu menyalahkan dirinya. Chungwing mengatakan bahwa Evelyn sangat tidak beruntung harus merawat majikan yang tidak berguna seperti dirinya. Di saat membersihkan badan Chungwing, Evelyn bercerita bahwa dulu ia adalah seorang perawat dan pernah membantu persalinan bayi yang cacat, buta, dan tuli. Evelyn mengatakan bahwa hidup ini terkadang memang tidak adil. Namun bukan berarti bayi yang lahir cacat itu adalah sampah yang tidak berguna. Setelah mendengar pengalaman dari Evelyn, Chungwing pun meminta maaf karena telah meremehkan impian seorang pembantu itu. Chungwing juga bertanya apa impian Evelyn. Dan Evelyn mengatakan bahwa ia suka sekali memotret dan ingin menjadi fotografer. Lalu Evelyn juga bertanya, apa mimpi Chungwing? Tetapi Chungwing malah mengatakan bahwa seorang pecundang sepertinya tidak pantas memiliki impian. Keesokan paginya Chungwing pergi menemui Chung Fai dan ia meminta Chung Fai membelikannya sebuah kamera sebagai hadiah ulang tahun Evelyn. Tetapi Chung Fai menolak karena harga kamera sangatlah mahal dan mengatakan uang tunjangan pemerintah hanya cukup untuk kebutuhan hidup Chungwing. Namun karena Chungwing tetap memaksa untuk dibelikan kamera, Chung Fai pun terpaksa membelikannya. Sementara di tempat lain, Evelyn bertemu dengan teman-temannya. Mereka menawarkan pekerjaan baru kepada Evelyn. Tetapi Evelyn menolak karena ia merasa bahwa saat ini Chungwing sangat membutuhkan dirinya, sebab tidak ada lagi yang mau mengurusnya. Pada malam hari ketika Evelyn sampai di rumah, Chungwing dan Chung Fai memberikan kejutan ulang tahun kepada Evelyn. Pada saat Chungwing memberikan hadiah kamera, ia malah menolaknya karena tahu harga kamera itu sangat mahal dan tidak mau merepotkan majikannya. Tetapi Chungwing tetap memaksa Evelyn untuk menerima kamera itu dan mengatakan bahwa itu pantas untuk Evelyn. Evelyn, don't say that, it's wrong. Mulai saat itu, Evelyn jadi sering jalan-jalan bersama Chungwing, sekaligus memotret lingkungan sekitarnya. Dan hubungannya dengan Chungwing pun jadi semakin membaik, hingga kini Chungwing dapat tertawa lagi. Beberapa hari berikutnya, Evelyn yang sedang berbelanja di pasar mendapat telepon dari kampungnya yang meminta uang untuk mengurus pembatalan nikah Evelyn.
Dengan terpaksa, Evelyn menjual kamera pemberian Chungwing dan mengirim uang hasil penjualan itu ke kampungnya di Filipina. Keesokan paginya, Chungwing memberitahu ada kompetisi fotografi dan meminta Evelyn untuk mengikuti kompetisi itu. Namun Evelyn yang sudah menjual kameranya beralasan bahwa ia tidak pantas untuk mengikuti kompetisi itu. Tetapi Chungwing tetap menyemangatinya dan mengatakan bahwa ini adalah peluang yang bagus untuk Evelyn mengejar mimpinya. Saat tahun baru tiba, Jingying datang menjenguk Chungwing. Dan saat Evelyn di dapur, ia menemukan dompet Jingying. Namun belum sempat ia mengembalikan dompet itu, Jingying malah berpamitan pulang. Sebelum Jingying pulang, Chungwing meminta Evelyn untuk memotret ia bersama adiknya itu. Namun Evelyn malah menggunakan kamera ponselnya. Chungwing yang merasa heran melihat Evelyn memotret menggunakan kamera ponsel pun bertanya, kemana kamera yang ia beri? Dan Evelyn mengatakan bahwa ia tak sengaja menghilangkannya. Keesokan pagi saat Evelyn sedang tidak di rumah, Chungwing dan Chungfai menggeledah kamar Evelyn. Chungwing juga menemukan surat penerimaan mahasiswa fotografi yang sudah tidak berlaku lagi. Dan ia juga menemukan bukti transferan uang ke Filipina. Sejak saat itu, Chungwing marah dan kecewa kepada Evelyn. Di saat Evelyn pulang, dia mengatakan semua yang ia temukan di kamar Evelyn. Dia juga mengatakan bahwa ia marah kepada Evelyn bukan karena Evelyn menjual kameranya, tetapi karena Evelyn membuang mimpinya. Dan Evelyn pun menjawab bahwa ia belum bisa untuk mewujudkan mimpinya sekarang karena kenyataan hidup yang ia miliki. Mendengar hal itu, Chungwing merasa sedih dan menghubungi Chungfai untuk membelikannya kamera lagi. Evelyn sangat senang saat Chungwing memberinya kamera lagi dan ia mulai fokus untuk memotret di hari Minggu. Sementara di sisi lain, Chungwing bertanya kepada anaknya bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi karena ia berniat untuk memasukkan Evelyn ke perguruan tinggi untuk melanjutkan kuliahnya. Chungwing membuat esai pengenalan diri Evelyn dengan dibantu oleh Chungfai. Chungfai bertanya, kenapa Chungwing sampai segitunya kepada Evelyn? Padahal Evelyn pernah membohonginya tentang masalah kamera kemarin. Tetapi Chungwing mengatakan bahwa Evelyn adalah orang baik. Pada malam harinya, Evelyn menanyakan judul apa yang pas untuk foto yang akan dikirimnya ke kompetisi. Evelyn juga mengatakan bahwa semua objek fotonya berkisah tentang orang yang mempunyai mimpi. Keesokan paginya, Evelyn mendapat surat pembatalan pernikahannya. Karena bahagia, Evelyn pun merayakan bersama teman-temannya. Pada saat makan bersama, Evelyn menceritakan kepada teman-temannya bahwa ia kerap dipukuli oleh mantan suaminya dan harus membayar hutang-hutang suaminya hingga membuat ia berhenti menggapai mimpinya. Karena itulah, Evelyn memutuskan untuk membatalkan pernikahannya atau bercerai, walaupun harga untuk membatalkan pernikahan itu sangatlah mahal. Sementara di rumah, Chungwing menghubungi anaknya untuk melihat dan memeriksa esai pengenalan diri Evelyn. Tetapi anak Chungwing mengatakan jika ingin mendaftar ke fakultas seni, maka Evelyn harus membuat portofolio. Saat sampai di rumah, Evelyn mendapat telepon dari ibunya di Filipina yang menyuruhnya untuk pulang daripada menghabiskan uang untuk fotografi. Chungwing yang mendengar hal itu langsung berbicara kepada ibu Evelyn dan mengatakan bahwa Evelyn berhak untuk mewujudkan mimpinya. Namun ibu Evelyn tidak mau tahu dan tetap bersikeras agar Evelyn pulang atau dia tidak akan menganggap Evelyn anaknya lagi. Karena hal itu, Evelyn menjadi sedih, tetapi Chungwing menyemangatinya untuk tetap mengejar mimpinya. Keesokan paginya, mereka pergi belanja bersama. Ketika jalan pulang, mereka bertemu dengan Jingying yang mengira Evelyn dan Chungwing memiliki hubungan spesial. Jingying memarahi dan memaki Evelyn. Ia juga mengatakan kepada sang kakak apa dia tidak jijik dekat dengan pembantu. Tetapi Chungwing dengan tegas mengatakan kepada Jingying bahwa pembantu itu juga manusia. Jingying yang merasa kesal pun langsung pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Chungwing yang marah kepada adiknya hanya berdiam diri saja di kamar dan Chungfai pun datang untuk menenangkannya. Chungfai bercerita bahwa ia sangat membenci Jingying. Dulu ayahnya Jingying meninggalkan mereka dan ibunya juga meninggal. Karena hal itu, Chungwing terpaksa mengorbankan sekolahnya agar dia dapat mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Jingying.
Kemudian Evelyn menanyakan mengapa Chung Fai sangat peduli kepada Chung Wing, dan Chung Fai mengatakan bahwa dulu ia ke Hong Kong saat baru lulus SMP. Ia tidak memiliki teman ataupun saudara di Hong Kong. Tetapi Chung Wing sangat baik kepadanya dan menganggap Chung Fai sebagai saudaranya. Karena itulah Chung Fai merasa ia harus membalas budi Chung Wing dengan merawatnya saat ini. Evelyn juga memberikan dompet Chung Wing yang kemarin ia temukan dan meminta Chung Fai untuk mengembalikannya. Keesokan paginya, Evelyn lupa mematikan kompor air saat ia mandi, hingga air itu meluap membasahi lantai dan membuat Evelyn terpeleset. Karena hal itu, tangannya pun patah. Setelah pulang dari rumah sakit, Evelyn mendapat kabar bahwa ia memenangkan lomba fotografi kemarin dan meminta Chung Wing untuk menemaninya menerima penghargaan. Keesokan paginya, di saat penerimaan penghargaan kepada Evelyn, ada seseorang yang mendekati Chung Wing. Dia bernama Cassandra, yang merupakan fotografer terkenal. Ia pun memberikan kartu namanya kepada Chung Wing. Ternyata foto karya Evelyn yang memenangkan lomba itu adalah foto Chung Wing yang ia beri judul Sang Pemberi Mimpi. Chung Wing pun terharu melihatnya, dan ia mengajak Evelyn untuk makan malam di luar merayakan kemenangannya. Saat makan malam itu, Chung Wing bercerita bahwa dulu ia menabung selama 1 tahun untuk membawa anak dan istrinya liburan saat kelulusan anaknya nanti. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena kecelakaan yang menimpanya. Evelyn menyemangati Chung Wing dan menyuruh Chung Wing untuk datang ke wisuda anaknya. Tetapi Chung Wing tetap menolak karena ia takut anaknya akan malu dengan kondisi fisik ayahnya. Chung Wing juga mengatakan bahwa dulu ia tidak mempercayai mimpi. Tetapi setelah bertemu Evelyn, ia mulai mempercayai kekuatan sebuah mimpi. Dan kini ia mempunyai mimpi, yaitu untuk berlibur bersama anaknya. Keesokan paginya, Chung Wing ditemani Chung Fai pergi menemui Cassandra. Terlihat mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Saat malam, Chung Wing meminta Evelyn untuk membelikan bunga dan mengirimkannya kepada anaknya yang akan wisuda. Setelah mengkonfirmasi pesanan bunga, Evelyn menerima email dari Cassandra yang memintanya untuk menjadi asisten fotografi. Tetapi Evelyn menolaknya karena ia lebih memilih untuk merawat Chung Wing. Ternyata saat Chung Wing dan Chung Fai pergi menemui Cassandra sebelumnya, mereka membahas soal Evelyn, dan Chung Wing sepertinya merekomendasikan Evelyn pada Cassandra. Congratulations, my son! How of you? Keesokan harinya, anak Chung Wing menelpon dan berterima kasih atas bunga yang telah dikirim Chung Wing. Anaknya juga bercerita telah menyiapkan liburan kelulusan dan berencana akan mengajak ayahnya. Mendengar hal itu, Chung Wing sangat terharu dan bahagia hingga ia menangis. Ternyata Evelyn lah yang telah mengirim foto Chung Wing kepada anaknya dan mengatakan bahwa mimpi Chung Wing adalah berlibur bersama anaknya. Beberapa hari kemudian, Evelyn diminta untuk berpakaian rapi dan mengantarkan sebuah amplop. Ternyata ia bertemu dengan Cassandra, dan isi amplop itu adalah portofolio Evelyn yang telah berhari-hari dibuat oleh Chung Wing. Evelyn tak menyangka Chung Wing sampai berbuat seperti itu untuk dirinya. Evelyn pun menangis dan terharu karena semua kebaikan yang telah diberikan Chung Wing. Keesokan paginya, Chung Wing mengantarkan Evelyn untuk pergi melanjutkan kuliahnya, dan Evelyn pun sangat berterima kasih kepada Chung Wing yang telah membantunya untuk mewujudkan mimpinya. Dan film pun selesai. Film bertema sang pemimpi ini berjudul Still Human. Film yang dirilis tahun 2018 ini dibintangi oleh Anthony Wong dan Crystal Konsunji. Film yang mengangkat genre kehidupan drama ini ditulis dan disutradarai oleh Oliver Chan. Still Human atau Masih Manusia ingin menyampaikan pesan bahwa tidak peduli dalam situasi apapun, kita adalah manusia yang harus dihormati dan diperlakukan sama. Film berdurasi 115 menit ini telah menerima banyak nominasi dan telah memenangkan 6 penghargaan film di Hong Kong.
termasuk penghargaan film Asia untuk sutradara baru terbaik, penghargaan Asosiasi Kritikus Perfilman Hong Kong untuk skenario terbaik dan aktor terbaik. Dan masuk pada penilaian, film Still Human, UBR Entertainment memberi rating 7,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Xie xie.